Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak yang soleh dan soleha? Semoga semua sehat walafiat dan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak yang ada di rumah, sebelum kita belajar, terlebih dahulu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi kemudahan dalam belajar serta mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Marilah kita membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Materi pembelajaran kita hari ini ialah senangnya meladani para nabi dan ashabul kahfi. Submateri kisah keteladanan Nabi Yahya alaihissalam, kelas 6 sekolah dasar. Anak-anak yang soleh dan solehah, Nabi Yahya alaihissalam adalah anak Nabi Zakaria alaihissalam. Nabi Yahya alaihissalam adalah seorang yang bertakwa. Beliau adalah seorang yang sangat cerdik, pandai, berpikiran tajam sejak ia berusia muda dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Ketika kecil, Nabi Yahya ini memiliki sikap yang sangat penyayang sekali kepada binatang. Suatu ketika ada temannya yang menyiksa seekor burung, maka Nabi Yahya pun kemudian menyelamatkan burung tersebut. Nah, di lain waktu ada juga temannya yang melempari unta dengan batu. Maka Nabi Yahya pun melarang temannya melakukan hal tersebut. Nabi Yahya mengatakan bahwa semua makhluk hidup itu merupakan ciptaan Allah yang patut disayangi. Nabi Yahya ini menganjurkan agar orang-orang yang mau bertaubat, bagi orang-orang yang mau bertaubat diharapkan mandi di Sungai Jordan atau Sungai Asy-Syariah. Mandi ini dikenal sebagai mandi besar kalau dalam agama Islam untuk mensucikan diri. Nabi Yahya juga yang memandikan Nabi Isa alaihissalam. Di samping itu, Nabi Yahya alaihissalam terkenal sebagai seorang nabi yang teguh pendirian dalam berdakwah. Sebagai contoh, Nabi Yahya alaihissalam tetap menyampaikan larangan Allah SWT kepada Raja Herodus yang ingin menikahi anak tirinya, Herodia. Nabi Yahya alaihissalam tidak menghiraukan ancaman raja demi untuk menegakkan kebenaran dan melawan kebatilan. Bersama Nabi Zakaria alaihissalam, ayahnya, Nabi Yahya alaihissalam berdakwah menyebarkan agama tauhid kepada umatnya sehingga mereka terpelihara. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Maryam 19 ayat 12 sampai 13 yang artinya, "Wahai Yahya, ambillah, pelajarilah kitab Taurat itu dengan sungguh-sungguh, dan kami berikan hikmah kepadanya Yahya selagi dia masih kanak-kanak, dan kami jadikan rasa kasih sayang kepada sesama dari kami dan bersih dari dosa, dan dia pun seorang yang bertakwa." Berdasarkan kisah Nabi Yahya alaihissalam di atas, kita dapat mengambil suri teladan, yaitu kita harus memiliki sikap yang tegas untuk mengatakan yang benar itu adalah benar dan yang salah tetaplah salah. Seperti penolakan Nabi Yahya alaihissalam terhadap rencana pernikahan Raja Herodus dengan putri tirinya yang bernama Herodia. Ucapan dan perbuatan Nabi Yahya alaihissalam selalu diikuti karena beliau menjadi panutan atau suri teladan masyarakat saat itu. Selain itu, sikap hormat Yahya kepada orang tua dan taat beribadah kepada Allah SWT menjadi teladan bagi siapapun juga. Apalagi ayah beliau, Nabi Zakaria alaihissalam, merupakan sosok yang takwa kepada Allah SWT. Oleh sebab itu, walaupun kita hidup di zaman Nabi Muhammad SAW, tetapi perilaku Nabi Yahya alaihissalam dapat kita jadikan teladan, seperti hormat kepada orang tua, pemberani, dan teguh pendirian.
Baiklah anak-anak yang ada di rumah, silahkan diskusikan kepada saudara ataupun orang tua kalian. Yang pertama, mengapa Nabi Yahya alaihissalam melarang pernikahan Raja Herodes? Yang kedua, Nabi Yahya alaihissalam konsisten menentang pernikahan Raja Herodes dengan. Yang ketiga, Nabi Yahya alaihissalam adalah keturunan dari Nabi. Yang keempat, sebutkan sifat-sifat terpuji yang dianugerahkan Allah kepada Nabi Yahya alaihissalam. Selamat mengerjakan, semangat. Alhamdulillah, pelajaran kita sudah selesai. Jangan lupa untuk menyaksikan pembelajaran selanjutnya. Sebaik-baiknya bekal adalah semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.